Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu di video pembelajaran tematik dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 KD 3.9. Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. Undangan ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang surat undangan. Nah, surat undangan itu adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kehadiran seseorang untuk menghadiri suatu acara kegiatan. Nah, kalimat yang digunakan dalam undangan juga harus efektif, harus singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat mengerti maksud dari surat undangan tersebut. Nah, surat undangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, surat undangan resmi, kedua, surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari surat undangan resmi. Nah, undangan yang resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, ini biasa yang pakai orang-orang dinas. Sekolah juga biasa pakai ya. Nah, syarat-syarat undangan resmi ini yang pertama harus memiliki maksud yang jelas. Kemudian kedua, bahasanya mudah dipahami. Yang ketiga, memiliki format lengkap. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini ada contoh pembuatan surat undangan resmi. Nah, dalam pembuatan surat undangan resmi harus memiliki format sebagai berikut. Perhatikan angka-angkanya ya, nomor-nomornya. Jadi yang pertama itu adalah kop surat, kemudian yang kedua itu tempat tanggal pembuatan surat, kemudian yang ketiga terdapat nomor surat, yang keempat perihal atau pokok surat, maksud surat itu dibuat, yang kelima alamat surat harus ada, yang keenam salam pembuka, yang ketujuh isi surat, yang kedelapan penutup, kesembilan salam penutup, dan yang kesepuluh nama dari pengirim surat. Nah, jadi pada saat kita ingin membuat surat undangan resmi itu harus ada poin-poin ini ya. Kemudian yang kedua itu ada surat undangan setengah resmi. Nah, undangan setengah resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan atau organisasi maupun instansi. Nah, contohnya ini ya. Surat undangan Karang Taruna yang ditunjukkan oleh undangan pertemuan dari anggota Karang Taruna. Nah, kemudian ada undangan tidak resmi. Nah, undangan ini mengatasnamakan perorangan, ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, contohnya surat undangan ulang tahun. Nah, ada syaratnya ya, surat undangan yang tidak resmi ini. Yang pertama itu terdapat nama dan alamat pengirim. Kemudian yang kedua terdapat nama dan alamat penerima. Yang ketiga hari, tanggal, waktu, dan acara yang jelas. Dan yang keempat bahasa yang digunakan sopan dan menarik. Nah, ini contohnya ya, ada undangan ulang tahun. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik.
Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.